Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast, semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Selamat datang di podcast horor kita kali ini. Bagi kamu yang suka cerita seram, siap-siap karena malam ini kita akan membahas sebuah kejadian yang tak terlupakan, sebuah perkemahan pramuka yang berubah menjadi mimpi buruk di mana kesurupan mengintai di kegelapan hutan. Jumat itu awalnya seperti hari biasa bagi siswa-siswa SMA yang mengikuti kegiatan pramuka. Mereka berkumpul di bumi perkemahan di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah berjam-jam perjalanan menggunakan bus, para siswa akhirnya tiba di lokasi perkemahan yang dikelilingi pohon-pohon tinggi dan rimbun. Suasananya terasa begitu tenang, tapi ada sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang tidak wajar. Begitu matahari mulai terbenam, acara api unggun dimulai. Malam itu mereka bernyanyi, bercerita, dan bercanda di sekitar api yang menerangi kegelapan malam. Hingga saat itu, tak ada yang menduga bahwa malam akan berubah menjadi mencekam. Tapi seperti semua cerita horor, selalu ada sesuatu yang mengawali segalanya. Di sini, yang pertama kali merasakan keganjilan adalah seorang siswa bernama Dita. Entah kenapa, sejak senja tiba, Dita mulai merasakan pusing yang aneh. Awalnya ia pikir itu hanya karena lelah. Tetapi seiring malam berlanjut, rasa tidak enak itu makin kuat. Tiba-tiba, di tengah kebersamaan mereka, di sekitar api unggun, Dita terdiam, matanya kosong menatap api, sementara tubuhnya mulai gemetar. Teman-temannya memperhatikan, tapi belum ada yang benar-benar khawatir. Mereka mengira Dita sedang bercanda, atau mungkin terlalu larut dalam suasana. Namun, dalam sekejap, keadaan berubah. Dita tiba-tiba berdiri, dan mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu lebih dalam, serak, dan mengancam. "Kenapa kalian mengganggu tempat ini?" Katanya sambil menatap ke arah teman-temannya dengan tatapan dingin. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah Dita terlihat berbeda, seperti bukan dia lagi. Beberapa teman mencoba mendekat, tapi tubuh Dita bergerak cepat, seolah ada kekuatan lain yang menguasainya. Dia mulai berteriak dengan bahasa yang tak dipahami. Sebuah bahasa yang terdengar kuno, asing, dan penuh amarah. Kepanikan pun melanda. Beberapa siswa mencoba menenangkan Dita, tapi tidak ada yang berhasil. Tubuh Dita semakin liar, bergerak tak terkendali, membuat semua orang ketakutan. Salah satu kakak pembina pun segera mengambil tindakan. Mereka berusaha menghubungi seseorang yang bisa membantu. Tetapi sinyal di tengah hutan itu sangat buruk. Semua orang mulai merasakan ketegangan, entah bagaimana. Mereka semua merasa bahwa tempat ini memiliki sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Salah satu dari pembina, Pak Arman, mencoba melakukan doa-doa dan menenangkan Dita. Namun, semakin keras doa diucapkan, semakin liar Dita berteriak, seakan makhluk di dalam dirinya semakin marah. Setelah berjam-jam berjuang, Dita tiba-tiba terjatuh ke tanah. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Dita terbaring tak bergerak. Hanya suara angin malam yang terdengar, menambah kesan mencekam. Beberapa orang mendekat dengan hati-hati, memastikan bahwa Dita baik-baik saja.
Untungnya, perlahan Dita mulai membuka matanya, namun ada sesuatu yang aneh dengan tatapannya. Dia terlihat bingung, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan suara pelan, dia bertanya, "Kenapa kalian semua melihatku seperti itu?" Teman-temannya hanya bisa terdiam, sementara beberapa di antara mereka berdoa dalam hati, bersyukur bahwa semuanya telah berakhir, atau apakah benar sudah berakhir. Keesokan harinya, ketika sinar matahari mulai menyinari bumi perkemahan, semua orang masih diliputi ketakutan. Mereka memutuskan untuk membatalkan kegiatan di hari itu dan pulang lebih awal. Tapi hingga sekarang, mereka yang hadir di malam itu masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Beberapa percaya bahwa Dita telah kesurupan oleh roh penunggu hutan itu, roh yang tidak ingin diusik oleh kehadiran manusia. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ada satu hal yang mereka sepakati malam itu, sesuatu yang tak kasat mata ikut hadir di perkemahan mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu hanya kesurupan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Mungkin kita tak akan pernah tahu. Terima kasih sudah mendengarkan episode horor kali ini. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya, kalau kalian masih berani mendengarkan. Selamat malam.